Ketika kita mendengar kata Korea Selatan, mungkin yang langsung terlintas di benak adalah cahaya gemerlap budaya pop, musik K-pop yang menembus batas dunia, film-film yang memenangkan penghargaan internasional, serta ekonomi yang terus menanjak seakan tak pernah mengenal kata turun. Negeri ini sering digambarkan sebagai simbol modernitas Asia Timur, cerdas, cepat, dan sukses. Tapi, di balik semua kemegahan itu, tersimpan sisi lain yang jarang disorot kamera. Sebuah kenyataan gelap, sunyi, dan menyakitkan, yang hanya sedikit orang di luar sana benar-benar memahami. Tahukah kamu bahwa di tengah kemajuan teknologi dan gaya hidup modern, kemiskinan masih menjadi luka terbuka di Korea Selatan? Yang paling menderita bukanlah kaum muda, melainkan para lansia, generasi yang dulu membangun fondasi negara ini. Banyak di antara mereka kini hidup sendiri, di apartemen kecil tanpa keluarga, atau bahkan di jalanan. Ada kisah memilukan tentang nenek-nenek yang terpaksa menjual diri demi bertahan hidup, dan komunitas kumuh yang tersembunyi di balik dinding ibu kota, tempat tragedi sering terjadi tanpa pernah menjadi berita utama. Di balik kilau lampu neon Seoul, ada dunia yang jauh dari kemewahan, dunia yang getir, nyata, dan manusiawi. Secara geografis, Korea Selatan mungkin kecil, tapi pengaruhnya di Asia begitu besar. Terletak di ujung selatan semenanjung Korea, negeri ini menjadi jembatan antara Jepang dan daratan Asia Timur, dikelilingi oleh Laut Timur dan Laut Kuning yang penuh sejarah. Lihatlah lanskapnya, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah bersisihan dengan gunung-gunung hijau yang menutupi hampir 70% wilayah negara. Disinilah manusia modern hidup berdampingan dengan alam dan tradisi yang masih berdenyut di jantung budaya mereka. Ibu kota Seoul menjadi simbol dari pertemuan masa lalu dan masa depan. Kuil kuno yang berusia ratusan tahun berdiri tak jauh dari pusat perbelanjaan futuristik di tepi Sungai Han. Jalan-jalan sempit di pasar tradisional memancarkan aroma kimchi dan tteokbokki, bercampur dengan keramaian anak muda yang berjalan cepat menuju gedung-gedung perusahaan teknologi global. Sementara itu di Pulau Jeju, Gunung Halasan, gunung berapi yang kini sudah tidak aktif lagi, menjadi saksi harmoni antara alam, budaya, dan pariwisata. Di sanalah bunga-bunga mekar di musim semi, ladang hijau terbentang di musim panas, dan salju putih turun lembut di musim dingin. Semua ini menjadikan Korea Selatan tampak seperti negeri impian yang sempurna. Tetapi, di balik panorama indah itu tersembunyi sejarah panjang yang penuh luka dan perjuangan. Pada awal abad ke-20, Korea jatuh ke tangan penjajahan Jepang. Dari tahun 1910 hingga 1945, negeri ini hidup di bawah bayang-bayang eksploitasi. Sumber daya alam dikeruk, bahasa dan budaya asli ditekan, sementara rakyat dipaksa menggunakan nama dan adat Jepang. Banyak orang Korea dikirim untuk kerja paksa, sebagian bahkan tak pernah kembali. Pembebasan datang setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, tapi kebebasan itu membawa harga mahal. Perpecahan, semenanjung Korea terbagi menjadi dua negara dengan ideologi yang bertolak belakang. Di utara, rezim komunis yang didukung Uni Soviet, di selatan, Republik Demokratis yang dibentuk di bawah pengaruh Amerika Serikat. Ketegangan ideologi itu segera meledak menjadi perang pada tahun 1950 yang kemudian dikenal sebagai Perang Korea. Pertempuran selama 3 tahun menelan jutaan nyawa dan menghancurkan seluruh infrastruktur negeri. Ketika gencatan senjata akhirnya disepakati tahun 1953, semenanjung itu tidak benar-benar damai, hanya berhenti menembak. Hingga hari ini, garis demarkasi yang dikenal sebagai zona demilitarisasi atau DMZ tetap menjadi simbol ketegangan antara dua saudara yang tak pernah benar-benar bersatu. Meski begitu, dari reruntuhan perang itulah kebangkitan dimulai. Dalam beberapa dekade, Korea Selatan melakukan transformasi ekonomi yang menakjubkan. Dari negara agraris yang miskin, mereka berubah menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Rahasianya, disiplin, pendidikan, dan kerja keras yang nyaris tanpa batas. Pemerintah militer pada era 1960 sampai 1980-an menanamkan investasi besar pada infrastruktur, teknologi, dan ekspor. Perusahaan seperti Samsung, LG, dan Hyundai menjadi lambang dari keajaiban Sungai Han, simbol bagaimana semangat dan ketekunan bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Namun setelah semua pencapaian itu, tantangan baru pun muncul, kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam. Masalah demografi menjadi bom waktu yang mengancam masa depan negeri ini.
Korea Selatan kini memiliki salah satu populasi tertua di dunia. Harapan hidup mereka begitu tinggi, bahkan diperkirakan bisa mencapai 90 tahun pada tahun 2030. Tapi ironisnya, tingkat kelahiran mereka adalah yang terendah di planet ini. Dengan sedikit anak muda dan populasi lansia yang terus bertambah, keseimbangan ekonomi dan sosial mulai goyah. Pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk membalikan tren ini, mulai dari subsidi perumahan, tunjangan bagi keluarga muda, hingga kampanye nasional untuk mendorong pernikahan dan kelahiran. Tapi hasilnya tetap minim. Banyak pasangan muda menolak memiliki anak karena alasan sederhana tapi mendasar, hidup terlalu sulit. Biaya hidup yang tinggi, jam kerja panjang dan kompetisi sosial yang ekstrim membuat banyak anak muda enggan membangun keluarga. Mereka memilih fokus pada karir atau kebebasan pribadi daripada menghadapi tekanan menjadi orang tua di tengah sistem yang menuntut kesempurnaan. Bagi banyak wanita muda Korea, perubahan ini juga menjadi bentuk perlawanan. Dalam masyarakat yang secara tradisional menuntut perempuan untuk tunduk dan patuh, generasi baru mulai berani menentukan jalan hidup mereka sendiri. Mereka menolak standar lama yang menilai perempuan dari status pernikahan atau kesetiaan pada peran rumah tangga. Meskipun Korea telah jauh lebih modern, warisan budaya patriarki masih kuat terasa, bahkan di negara yang terkenal progresif ini. Bandingkan dengan Tiongkok, di mana hingga kini masih ada pasar pernikahan, tempat orang tua memajang foto anak-anak mereka, berharap ada jodoh yang datang. Bahkan ada kursus yang mengajarkan wanita cara bersikap ideal di hadapan suami. Di beberapa tempat masih terdengar nasihat absurd seperti, jika dia memukulmu, jangan balas, tahan saja, dan jangan minta cerai. Di Korea Selatan, bayangan nilai-nilai konservatif seperti ini belum sepenuhnya hilang, meski banyak yang kini berani menantangnya. Begitulah, di balik gemerlap konser K-pop, drama romantis dan pencakar langit Seoul yang memukau, terdapat lapisan realitas yang jarang terlihat. Negeri ini adalah perpaduan antara keindahan dan kesedihan, kemajuan dan kesepian, masa depan yang cerah dan masa lalu yang masih membayangi. Dan mungkin justru disitulah keunikan Korea Selatan, bangsa yang terus berlari menuju masa depan sambil berjuang berdamai dengan bayangan sejarah dan tantangan yang lahir dari keberhasilannya sendiri. Situasi yang dihadapi perempuan di Korea Selatan ternyata tidak jauh berbeda dari apa yang dialami oleh banyak wanita di Tiongkok. Di balik modernitas dan gemerlap teknologi, masih tersembunyi pola pikir konservatif yang menempatkan perempuan pada posisi yang seringkali tidak adil. Dalam masyarakat yang sangat kompetitif dan patriarkal, banyak wanita Korea masih harus menghadapi stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, dan ekspektasi yang menekan mereka untuk mengikuti standar lama yang menilai perempuan hanya dari status pernikahan dan peran domestik. Tetapi, perubahan mulai tampak. Generasi muda perempuan di Korea Selatan kini perlahan bangkit melawan tekanan sosial tersebut. Mereka tidak lagi melihat pernikahan sebagai satu-satunya tujuan hidup, dan semakin banyak yang menolak konsep tradisional tentang cinta dan keluarga. Salah satu bentuk perlawanan yang paling menonjol adalah gerakan 4B, singkatan dari 4 penolakan. Tidak berpacaran, tidak melakukan hubungan intim, tidak menikah, dan tidak memiliki anak. Gerakan ini muncul sebagai protes terhadap norma-norma sosial yang dianggap mengekang perempuan dan menolak sistem yang selama ini menuntut mereka berkorban demi kestabilan keluarga, sementara masyarakat jarang memberikan dukungan atau rasa hormat yang setara. Ironisnya, di layar kaca, para pria Korea sering digambarkan sebagai sosok romantis, penuh perhatian dan lembut, gambaran sempurna seorang pangeran modern. Namun, realitas bagi banyak wanita Korea ternyata jauh berbeda. Di balik drama-drama manis yang mendunia, banyak kisah nyata yang pahit. Kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi gender di tempat kerja, dan tekanan sosial yang membuat pernikahan terasa seperti jebakan, bukan kebahagiaan. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa sekitar 65% perempuan Korea Selatan memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak. Sebuah angka yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap sistem sosial yang dianggap tidak berpihak pada mereka. Tingginya tingkat kekerasan domestik di negara ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak wanita enggan berumah tangga. Di balik pintu rumah yang tampak harmonis, tersembunyi kisah penderitaan yang sering tidak sampai ke telinga publik. Bahkan,
Beberapa politisi masih mengeluarkan pernyataan yang terkesan menyalahkan perempuan atas meningkatnya angka depresi dan bunuh diri di kalangan pria. Salah satu contohnya adalah ketika seorang pejabat publik menuding bahwa perempuan yang memasuki dunia kerja telah merebut kesempatan laki-laki, yang kemudian dalam logika keliru dikaitkan dengan meningkatnya angka kematian di antara pria. Pandangan semacam ini memperlihatkan betapa kuatnya budaya patriarkal yang masih berakar dalam struktur sosial dan politik Korea Selatan. Hasilnya dapat ditebak, semakin sedikit wanita yang ingin menikah, semakin rendah angka kelahiran, dan semakin banyak generasi muda yang kehilangan kepercayaan terhadap konsep keluarga tradisional. Di tengah tekanan ekonomi, harga rumah yang tinggi, dan jam kerja yang memelahkan, banyak orang muda memutuskan untuk hidup sendiri, sebuah tren yang kini telah menjadi fenomena nasional. Di sisi lain, masalah Korea Selatan tidak berhenti di sana. Di balik citra negeri makmur dengan teknologi tercanggih dan ekonomi raksasa, tersembunyi kenyataan pahit yang jarang muncul di media internasional, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meski negara ini menempati posisi ke-23 dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB, bahkan melampaui beberapa negara Eropa seperti Italia dan Spanyol, lebih dari 16% warganya hidup dalam kemiskinan. Ungkapan seni meniru kehidupan seolah menemukan maknanya di Korea Selatan. Film pemenang Oscar Parasite bukan hanya karya fiksi, melainkan cerminan telanjang dari realitas yang banyak orang alami setiap hari. Film itu menyingkap dua dunia yang berjalan berdampingan di satu kota. Satu penuh kemewahan, dan satu lagi berjuang untuk bertahan hidup di ruang-ruang sempit bawah tanah yang dikenal sebagai Banjiha. Banjiha, hunian semi bawah tanah yang terkenal berkat Parasite, sebenarnya bukan rekaan. Ia benar-benar ada dan menjadi simbol nyata dari ketimpangan sosial di Korea Selatan. Awalnya ruangan-ruangan bawah tanah itu dibangun pada 1970-an sebagai bunker pelindungan selama masa ketegangan militer dengan Korea Utara. Namun seiring waktu, ruangan-ruangan itu disulap menjadi tempat tinggal murah bagi para migran desa dan pekerja berpenghasilan rendah. Kondisinya seringkali menyedihkan, ventilasi buruk, udara lembab, drainase yang bocor, hingga investasi serangga. Di musim panas, ruangan terasa seperti oven, dan di musim dingin seperti lemari es. Meski demikian, harga properti yang terus melonjak membuat banyak orang tak punya pilihan lain selain tinggal di sana. Banjiha pun menjadi simbol ketimpangan yang menyakitkan, ironi di tengah salah satu ekonomi paling maju di dunia. Tragedi nyata pernah mengguncang Seoul pada tahun 2022 ketika hujan lebat paling dahsyat dalam lebih dari seabad menyebabkan banjir besar. Beberapa rumah bawah tanah terendam air dan sejumlah keluarga tidak sempat menyelamatkan diri. Peristiwa itu membuka mata dunia terhadap sisi gelap keajaiban ekonomi Korea Selatan, bahwa di balik segala kemajuan, masih ada warga yang hidup di bawah garis kemanusiaan. Dan tak hanya di bawah tanah, di lereng-lereng bukit dan pinggiran kota besar, terdapat pemukiman kumuh yang oleh banyak orang dijuluki sebagai favela Korea. Gambaran rumah-rumah kecil yang menempel di lereng curam ini mungkin mengingatkan pada pemandangan Rio de Janeiro atau Medellin. Tapi ini bukan di Amerika Latin, ini di Seoul, ibu kota negara dengan ekonomi terbesar ke-14 di dunia. Salah satu contoh paling terkenal adalah Gamcheon Culture Village di kota Busan. Awalnya, kawasan ini lahir dari penderitaan, tempat tinggal bagi para pengungsi yang kehilangan rumah setelah Perang Korea. Namun seiring waktu, pemerintah dan seniman lokal merevitalisasi kawasan tersebut, mengecat rumah-rumah dengan warna-warna cerah, dan menjadikannya destinasi wisata populer. Sekarang, pengunjung datang untuk berfoto di depan patung The Little Prince dan menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Tapi tidak semua pemukiman seberuntung itu. Di jantung Seoul sendiri, tersembunyi daerah kumuh yang kontras dengan gedung-gedung mewah di sekitarnya. Di balik tembok dan pepohonan yang menutupi pandangan, berdiri gubuk-gubuk dari logam dan kayu. Tempat tinggal sekitar 2.000 orang yang hidup di bawah bayang-bayang distrik paling elit di negara itu, Gangnam. Ya, kawasan yang mendunia lewat lagu Gangnam Style ternyata menyimpan kisah kelam tentang kesenjangan sosial. Hanya berjarak beberapa kilometer dari butik desainer dan apartemen jutaan dolar, warga di pemukiman ini bertahan hidup dengan pekerjaan informal, mengumpulkan kardus, menjadi buruh harian, atau membersihkan jalan demi sekadar makan. Banyak rumah tak memiliki pemanas, kamar mandi, atau perlindungan memadai dari dinginnya musim salju. Ironisnya,
Kawasan ini muncul akibat kebijakan pemerintah sendiri menjelang Olimpiade Seoul 1988. Saat itu, demi menampilkan citra modern di mata dunia, ribuan keluarga miskin digusur dari daerah sekitar stadion dan terpaksa membangun rumah di tanah kosong yang tak layak huni. Kini, di tengah kemajuan luar biasa Korea Selatan, mereka masih ada, hidup di antara bayang-bayang pencakar langit yang seakan melupakan keberadaan mereka. Di satu sisi kota, lahir miliarder baru dan teknologi masa depan. Di sisi lain, ribuan orang masih berjuang untuk sekadar bertahan hingga esok hari. Dan mungkin inilah wajah sejati Korea Selatan hari ini, sebuah negeri yang luar biasa maju, namun masih diliputi kontradiksi. Negara yang berhasil menaklukkan kemiskinan ekstrim, namun belum mampu menaklukkan ketidaksamaan. Di balik layar kaca yang berkilau, tersisa kisah manusia yang nyata, kisah tentang perjuangan, kesepian, dan harapan di tengah gemerlap negeri yang tak pernah berhenti. Korea Selatan, negeri yang dikenal dunia lewat teknologi mutakhir, budaya pop yang memukau, dan kota-kota futuristik seperti Seoul atau Busan, ternyata menyimpan sisi kelam yang jarang tersorot kamera. Di balik gemerlap cahaya neon Gangnam dan arsitektur modern yang menjulang tinggi, ada realitas getir yang bersembunyi di lorong-lorong sempit dan permukiman tua di pinggiran kota. Pemerintah dalam beberapa dekade terakhir telah melaksanakan berbagai proyek urbanisasi besar-besaran yang disebut-sebut sebagai simbol kemajuan, tetapi di balik slogan-slogan pembangunan itu, ribuan warga berpenghasilan rendah terusir dari rumah mereka demi memberi ruang bagi gedung-gedung megah, apartemen mewah, dan pusat bisnis berkelas. Para penghuni lama dianggap tidak sesuai dengan citra kota modern, seolah kehadiran mereka mengotori pemandangan metropolitan yang ingin dijual ke dunia. Mereka dipaksa pindah ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kehidupan, di mana fasilitas publik terbatas dan kesempatan kerja hampir tidak ada. Ironisnya, keberadaan mereka dianggap noda sosial, bukan manusia yang perlu dibantu, melainkan bayangan yang harus dihapus dari lanskap kota. Fakta tragis ini terlihat jelas di kawasan kumuh seperti Guryong Village di jantung Seoul yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketimpangan sosial di negeri yang katanya makmur. Pemerintah kota menempatkan pos polisi untuk mencegah pendudukan baru dan perlahan membongkar rumah-rumah yang kosong, sementara proyek-proyek real estate terus bermunculan di sekitar area tersebut. Setelah video Gangnam Style meledak pada tahun 2012 dan menampilkan keindahan distrik elit itu ke seluruh dunia, kontras antara kemewahan dan kemiskinan menjadi semakin mencolok. Namun alih-alih dibenahi, kawasan kumuh justru semakin terpinggirkan. Janji-janji relokasi muncul setiap kali terjadi bencana, seperti kebakaran besar pada tahun 2014 dan lagi pada tahun 2023 yang menghancurkan puluhan rumah dalam waktu beberapa jam. Api membakar tidak hanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan seng tipis, tetapi juga harapan ribuan jiwa yang sudah terlalu lama menunggu kepastian. Pemerintah kembali berjanji akan memberikan tempat tinggal yang layak dan bermartabat. Namun hingga kini, tidak ada seorang pun yang tahu kemana para korban sebenarnya akan dipindahkan. Tetapi di balik masalah sosial dan ekonomi ini, ada luka yang lebih dalam. Luka mental dan emosional yang menggerogoti inti masyarakat Korea modern. Tekanan sosial yang sangat tinggi untuk sukses, tampil sempurna, dan memenuhi ekspektasi masyarakat menjadikan kehidupan di Korea Selatan bagaikan perlombaan tanpa garis akhir. Standar kecantikan, karir, pendidikan, dan status ekonomi menjadi tolok ukur nilai seseorang. Dan bagi mereka yang gagal mencapainya, seringkali tidak ada ruang untuk beristirahat. Tidak mengherankan jika negara yang tampak ideal ini justru memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Setiap tahun, lebih dari 14.000 orang memilih mengakhiri hidup mereka, sekitar 30 orang dari 100.000 penduduk, angka yang mencengangkan untuk sebuah negara maju. Yang paling tragis adalah banyak di antara mereka adalah lansia, generasi yang dulu bekerja keras membangun negeri ini dari reruntuhan perang, tetapi kini ditinggalkan sendirian dalam kesepian dan kemiskinan. Lebih dari separuh populasi lansia hidup di bawah garis kemiskinan. Dan sekitar 70% pensiunan hanya menerima 5% dari gaji rata-rata mereka semasa bekerja. Tanpa dukungan sosial yang memadai, banyak dari mereka yang akhirnya mencari cara ekstrim untuk bertahan hidup, seperti menjual barang-barang bekas, mengemis di jalanan, atau bahkan menjual tubuh mereka di taman-taman kota seperti Jongmyo Park di Seoul. Bagi sebagian wanita tua, pilihan itu bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan untuk makan dan bertahan satu hari lagi. Ketika tubuh mereka sudah tidak sanggup,
banyak yang akhirnya memilih jalan sunyi, mengakhiri hidup mereka sendiri. Generasi muda pun tidak jauh berbeda. Mereka hidup dalam tekanan dunia kerja yang keras, jam kerja panjang, biaya hidup tinggi, dan harga rumah yang mustahil dijangkau. Semua ini menciptakan lingkaran penderitaan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Ironinya, masyarakat Korea yang terkenal disiplin dan maju secara ekonomi justru dilanda krisis kemanusiaan yang tersembunyi di balik pencapaian gemilangnya. Di negeri yang dielu-elukan karena teknologinya, masih banyak warga yang tidak memiliki atap di atas kepala. Di tengah keberhasilan ekspor K-pop dan drama Korea yang mendunia, ada ribuan kisah nyata yang tak pernah difilmkan. Kisah perjuangan, ketidakadilan, dan kehilangan harapan. Inilah paradoks Korea Selatan, negeri yang bercahaya di luar, tapi gelap di dalam. Dan kini pertanyaannya, apakah kemajuan benar-benar berarti jika ia menelan kemanusiaan di dalamnya? Beritahu kami di kolom komentar, sisi mana dari Korea Selatan yang paling mengejutkan Anda? Jika Anda menyukai kisah yang mengungkap wajah tersembunyi dunia, pastikan untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tetap bersama kami di video berikutnya, di mana kita akan terus menyingkap kisah-kisah nyata yang jarang terungkap dari sudut dunia yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya.